Miftahul Jannah, la ilaha illallah. Miftahul Jannah, la ilaha illallah. La ilaha Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Alhamdulillah. Sungguh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan kita, memberikan taufik kepada kita sekalian untuk berkumpul di tempat ini, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat kepada Allah, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saat-saat semacam ini sebelum maghrib, menjelang maghrib ini, memang kita dianjurkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apa disebutkan oleh para ulama, ada 4 waktu yang perlu kita warnai dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah antara maghrib dan isya nanti ini, ya, terus juga sebelum subuh, ya, saat qiyamul lail, kemudian lepas sholat subuh sampai terbit matahari, dan menjelang maghrib semacam ini. Maka itu ada tuh zikir-zikir yang dianjurkan untuk dibaca dari Nabi besar Muhammad SAW, baik itu dibaca di pagi hari lepas subuh maupun dibaca di sore hari semacam saat-saat semacam ini. Ya, dan itu pahalanya besar, manfaatnya besar. Dosa-dosa diampuni oleh Allah, kita dijaga oleh Allah dari segala musibah, bencana, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya itu kita dianjurkan untuk minta ampun sama Allah menjelang maghrib semacam ini, sehingga hari kita yang mana di dalamnya penuh dengan segala fenomena kita, suka duka kita, dosa dan ketaatan kita. Ketika menjelang maghrib, kita tutup hari kita dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, kita tutup dengan kebaikan, sebelumnya pun dihapus dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah, saat-saat semacam ini jangan kita sia-siakan. Ya, kita warnai dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sekarang ini telah memasuki bulan yang agung, yaitu bulan suci Rajab yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, wa Ramadan syahrul ummati. Rajab bulannya Allah, Sya'ban bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Ramadan adalah bulan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau udah masuk bulan Rajab, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi saya di dalam bulan suci Rajab dan di bulan suci Ramadan, ya, dan di bulan Sya'ban, dan panjangkan usia saya agar saya bisa mendapat di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita, sehingga kita bisa dapat di bulan suci Ramadan dalam keadaan yang diridhai oleh Allah, dalam keadaan sehat, walafiat, dalam keadaan taat dan keadaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tahu umur? Siapa yang tahu aja? Kita cuma bisa berharap doang, tetapi semuanya ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita sekalian, hendaknya kita pasang niat kita, tekad kita di dalam hati kita. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang, seseorang itu tergantung daripada niatnya dan tekadnya, dan akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan niatnya. Kita sekarang juga kan masih jauh, nggak jauh-jauh banget sih bulan suci Ramadan, tinggal 60 hari atau kurang. Ya, tetapi kita pasang niat kita persiapkan diri kita menyambut kedatangan bulan suci Ramadan dari sekarang. Ya, dengan banyak puasa, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengatur apa yang akan kita lakukan di bulan Ramadan, kita rencanakan dari sekarang. Ya, sehingga sekalipun kita nggak dapetin, siapa yang tahu umur bulan Ramadan, tetapi niat kita, tekad kita, pahalanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah catat pahala yang besar bahkan kita sekalian.
bulan Rajab semacam ini kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa, kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus juga kita dianjurkan untuk menintrospeksi diri kita, kemaksiatan yang selama ini kita lakukan, ayo sampai kapan? Saatnya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala bilang tentang bulan suci yang diagungkan ini, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqallahu as-samawati wal ardh minha arba'atun hurum wa la tadlimu fihinna anfusakum. Allah Ta'ala bilang jumlah bulan itu dalam satu tahun ada 12 bulan. Dan dari ke-12 bulan itu kata Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala, ada 4 bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bulan yang diagungkan, bulan yang diistimewakan, bulan yang disucikan oleh Allah. Apa itu? Bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Ya. Terus Allah Ta'ala bilang, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Di keempat bulan ini jangan kalian mendolimi diri kalian dengan kemaksiatan, dengan kezaliman terhadap diri kalian atau satu sama lain di antara kalian. Jangan saling mendolimi. Akan tetapi perbanyak beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sampai disebutkan dalam satu riwayat, orang yang baca istighfar pagi hari dan di sore hari sebanyak 70 kali. Apa istighfarnya? Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Itu 70 kali kita baca pagi hari dan di sore hari atau di malam hari. Orang yang rutin baca ini, dosa-dosanya diampuni oleh Allah, dan insya Allah gak bakal dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Diharamkan kulitnya, rambutnya dari siksa api neraka. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita dan Allah masukkan kita ke dalam surganya insya Allah. Cuma ini dibaca. Ya, ini dibaca zikir tersebut. Kita dulu dapetin zikir ini dari guru-guru kita. Mereka mengijazahkan kepada kita, mereka mengamalkannya, mencontohkannya kepada kita dan menganjurkan kita untuk menjalankan. Dan sebab ya kita dapetin baginda Nabi Muhammad SAW, manusia yang mulia, manusia yang agung, yang sudah diampuni seluruh dosa-dosanya oleh Allah. Gak ada dosa. Beliau sebagaimana Allah Ta'ala katakan, liyaghfirallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Dosa-dosa yang terdahulu yang akan datang sudah dihapuskan oleh Allah. Tapi beliau itu adalah orang yang paling banyak istighfar, orang yang paling banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sudah suci dari segala dosa, sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi adalah orang yang paling banyak istighfar. Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai bilang, ayuhan nas istaghfiru rabbakum, wahai manusia sekalian, minta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian. Sebab aku, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, fa inni astaghfirullah kulla yawmin mi'ata marrah. Aku dan aku adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap hari memohon pengampunan kepada Allah tak kurang dari 100 kali, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dosa apa yang dibikin oleh Nabi Muhammad? Kesalahan apa yang dilakukan oleh Rasulullah hingga beliau perlu minta ampun kepada Allah? Tapi beginilah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita sekalian. Gak kurang dari 100 hari. Itu wirid rutinnya Nabi Muhammad, istighfar 100 hari gak kurang. Bahkan kalau lagi duduk begini sama para sahabat, lagi duduk berbincang, mengajar atau menyampaikan ini nasihat, ini dakwah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seringkali itu ketika beliau berbicara mensisipkan ya di sela-sela pembicaraan beliau istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam istighfarnya beliau katakan Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, ya. Itu beliau sisipkan istighfar di dalam sela-sela pembicaraan beliau. Itu ada beberapa sahabat memperhatikan ini Nabi kalau ngomong kepada kita, berbincang kepada kita selalu menyisipkan istighfar. Sampai beberapa dari mereka penasaran, dihitungin oleh beberapa sahabat. Ketika dihitung istighfarnya Nabi itu, satu kali duduk kayak begini nih, terkadang bisa sampai 80 sampai 100 kali beliau istighfar kepada Allah di sela-sela pembicaraan beliau. Lagi ngomong begini, lalu beliau istighfar kepada Allah. Lanjut lagi ngomong, istighfar lagi kepada Allah. Itu dihitungin oleh sahabat sekitar 80 kali sampai 100 kali beliau beristighfar di tengah-tengah ucapan obrolan yang beliau sampaikan kepada para sahabatnya. Nah itu Nabi Muhammad SAW. Siapa di antara kita pengen kaya? Kita semuanya pengen kaya. Gak ada yang pengen hidup miskin. Gak ada. Kita pengen semuanya hidup bahagia, hidup kaya, punya keturunan yang berkah, rezeki dilancarkan oleh Allah Ta'ala. Itu kuncinya istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala menyebutkan
tentang Nabi Nuh alaihi salam. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan, menceritakan bagaimana Nabi Nuh mengajak kepada kaumnya untuk beristighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara alam taraw kayfa khalaqa Allahu sab'a samawati tibaqa wa ja'ala al-qamara fihinna nura wa ja'ala asy-syamsa siraja wallahu ambatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja. Allah Ta'ala mengatakan, menceritakan bagaimana Nabi Nuh alaihi salam menyerukan kepada kaumnya, beristighfarlah kalian kepada Allah, minta ampunlah kepada Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni kalian dan Allah akan memberikan keberkahan kepada kalian. Allah akan mengirimkan kepada kalian tuh hujan yang penuh berkah. Hujan yang penuh berkah, bukan hujan yang membawa banjir dan bencana, tapi hujan yang membawa berkah, hujan yang membawa kesuburan, hujan yang membawa rezeki. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina. Allah akan mengirimkan kepada kalian, memberikan kepada kalian harta yang berkah, anak keturunan yang berkah, rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah akan memberikan kepada kalian kebun-kebun, sungai-sungai yang indah, semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu hadirin, perbanyak istighfar kepada Allah di saat-saat semacam ini, di bulan suci Rajab yang diagungkan oleh Allah. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dalam riwayat disebutkan, tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsiran. Beruntung orang yang mendapatkan di lembaran amal perbuatannya banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang beruntung. Dan insya Allah di saat-saat semacam ini Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah berkahi kita di bulan suci Rajab, di bulan suci Sya'ban, dan Allah sampaikan kita bisa mendapatkan bulan suci Ramadan yang penuh berkah dari Allah, dan masuk bulan Ramadan di bala diangkat oleh Allah, titik budaya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini penyakit dan wabah diangkat oleh Allah, sehingga kita bisa ibadah, kita bisa menjalankan aktivitas kita sebagaimana normalnya, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Rabbal Alamin. Dan insya Allah Allah berikan keberkahan untuk kita sekalian. Majlis Ta'lim Miftahul Jannah dikasih berkah oleh Allah, para pengajarnya, para pembimbingnya, guru-guru kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah maj'alna pada hadza jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa 'alal muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin.
wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi min yawmina hadha ila yaumil din. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kita ibadah rahmatillah dan ma'afillah salatan wa salam daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Yang saya cintai, saya hormati, saya muliakan Hadiahullah Ustadzul Fadil Al-Haj Abdul Wahab bin Haji Abdullah, Matan Allah bituli hayatih wa nafa'na bi ulumih. Kita doakan agar Allah Ta'ala panjangkan umurnya, berikan kesehatan lahir dan batin, keberkahan dunia dan akhirat, keberkahan lahir dan batin, dan kita semua para jamaah, santri-santri, murid-murid yang menimba ilmu di majelis ta'lim Miftahul Jannah. Insyaallah kita semuanya matinya husnul khatimah dan masuk surga di belakang guru kita. Saudara-saudara sekalian, sini hadir banyak lagi para guru-guru. Ada Syekh Haji Sananahi guru kita, dan akan datang lagi insyaallah para habaib yang lainnya menambahkan keberkahan buat kita. Saudara-saudara sekalian, malam hari ini malam yang berbeda, malam yang spesial, malam yang bertabur bunga. Kenapa? Kita malam hari ini memperingati dua acara besar, dua momen besar, dua peristiwa besar yang kalau tidak ada peristiwa ini nggak ada kita. Pertama, maulidnya junjungan kita Nabi besar Muhammad. Yang kedua, Isra dan Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad. Saya punya kakek Sayyidul Walid Al-Imam Al-Qutub Al-Allamah Al-Faqih Bahrul Fahama Sayyidul Walid Al-Muhakkik bin Abdurrahman bin Ahmad As-Sagaf. Beliau mengatakan maulid Nabi itu ibarat pohonnya. Ingatin ya, maulid Nabi itu kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diibaratkan itu pohonnya. Jadi momen maulid itu pohon dan buahnya adalah Isra wal Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad. Kalau orang dulu, apalagi zaman saya masih kecil, tidak ada satu masjid pun yang tak bikin rajaban. Nggak ada satu musola pun yang tidak bikin rajaban. Maksudnya Isra Mi'raj, Isra Mi'raj. Nggak ada satu masjid dan musola pun yang nggak bikin mauludan. Berlomba-lomba masjid, apalagi musola, apalagi masjid. Mereka semua dulu majelis taklim di Jakarta itu masih sedikit, nggak kayak sekarang. Setiap gang ada majelis taklim. Alhamdulillah. Dulu jarang majelis taklim. Ya majelis taklim digelar, diadakan ya di masjid-masjid. Dan orang yang buka majelis taklim itu kalau ilmunya ya setengah-setengah itu belum nggak berani buka majelis taklim. Orang yang punya majelis taklim itu biasanya mu'alim-mu'alim, tuan guru, guru besar, yang mereka itu kelasnya alama, menguasai disiplin ilmu agama, menguasai semua disiplin ilmu agama. Bukan kayak sekarang. Sekarang ini orang bikin majelis taklim, padahal dia sendiri nggak bisa, la tahu fa'il wala fi'il, nggak ngerti baca kitab, baca Qur'annya masih belepetan, udah bikin majelis taklim. Ada nggak yang begitu? Banyak. Dalamin dulu agama. Kalau kau mau ajarin orang, kata Habib Zain bin Ibrahim Smith, beliau nasehatin murid-muridnya, kalau
mau belajar untuk diri sendiri, untuk anak istri, itu nggak masalah. Ya, nggak masalah belajar sebentar, mau setahun nggak masalah. Nggak masalah. Baik. Alhamdulillah. Beruntung nih, di kampung apa namanya? Haji Batong. Trogong. Trogong. Orang Trogong, antum semuanya didatengin oleh guru-guru kita. Datang Habib Ali, datang Al-Faqih. Ini datangnya guru-guru kita ini sama aja datang datu-datunya. Datangnya saya sama aja datang Walid, sama aja datang kakek saya. Datangnya Habib Ali sama aja datang abahnya, datang kakek-kakeknya. Beruntung nggak? Beruntung. Jangan lihat begitu. Tapi nanti kita semua insya Allah bakal digandeng oleh datuk-datuk kami semua. Kalian semuanya bakal bersama kami nanti di surga. Jadi nggak ada yang rugi kita ngaji di sini, betul? Nah, berkali-kali itu saya katakan. Ini kembali lagi. Malam hari ini saya nggak mau ceramah, saya mau cerita, boleh nggak? Walid udah datang ke sini berkali-kali. Saya mau tanya, semuanya pernah lihat saya punya abang nggak? Ini pada diem aja. Aneh ngomong sama orang gagu, bagaimana ini? Ente masih hidup apa mati? Kalau masih hidup, jawab, betul. Jadi anda tahu ente masih hidup. Siap? Siap nggak? Siap. Joblok dulu sih, bos angin lo. Jawab dong, betul. Siap? Takbir. Begitu, seperti nyawat ya. Masih hidup tuh tandanya ente. Lanjut. Sekarang menjadi 12 nih, betul nggak? Muli belum matang. Ayo kembali lagi. Ya, saya tanya, udah pernah lihat saya di luar itu? Di mana? Di sini. Semuanya udah? Coba tunjuk tangan yang udah lihat. Tunjuk tangan, jangan bohongin gue, lo kualat lo. Tunjuk, yang tinggi. Nah, di sini udah pernah ketemu? Pernah ketemu? Yang lain udah pernah ketemu loh? Udah pernah ketemu? Yang udah pernah ketemu semua tunjuk tangan. Ketemu langsung. Alhamdulillah, lebih banyak pokoknya. Lebih banyak yang udah ketemu. Ya. Tapi kita yang nggak pernah ketemu langsung, cukup kita menanamkan rasa cinta. Cukup kita menanamkan rasa cinta. Nah, insya Allah. Apalagi antum, misalnya ada yang nggak ketemu nih, ada yang nggak ketemu, tapi antum ketemu nih sama orang-orang yang bertemu, atau antum ketemu sama guru kita nih, Ustaz Abdul Wahab. Ini sambung menyambung. Kenapa saya katakan beruntung antum semua? Nabi mengatakan man ra'ani aw ra'a man ra'ani haramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa orang yang pernah melihat aku dan melihat orang yang pernah melihat aku dan melihat orang yang pernah melihat orang yang pernah melihat aku, Allah Ta'ala haramkan jasadnya, kulitnya, badannya dari api neraka. Untung nggak? Untung. Makanya jangan tinggalin ini majlis Miftahul Jannah. Jangan pernah anda tinggalkan ini majlis Miftahul Jannah. Kalau antum tinggalkan, antum udah nggak mau ngaji lagi. Kalau antum tinggalin tapi antum ngaji lagi di berbagai tempat yang masya Allah boleh. Barangkali antum tinggal di luar daerah, ya udah beristri gak ada masalah, ya ada halangan. Tapi sengaja kita meninggalkan ini luar biasa. Ya, bakal bangkrut kita, bangkrut kita daripada amal-amal soleh. Nah, saudara-saudara sekalian, saya ingin cerita. Kita punya Nabi kita Muhammad SAW. Beliau ini punya kehususiaan yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Nabi kita Muhammad SAW
disifati oleh pengarang Maulid Simtud Durab, asyrafu ahlul ardi was samawat, minha takfirul qalil wa burqul alim wa taslimul hajar wa ta'atus syajar wa insyigatul qamar wa ikhbaru bil mughayyabat wa aninul jid alladhi huwa min khawarikil a'dad. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau punya keistimewaan, banyak sekali mukjizat-mukjizatnya junjungan kita Nabi besar Muhammad. Di antaranya Nabi kita Muhammad itu bisa takfirul qalil. Nabi Muhammad itu bisa membuat sesuatu yang sedikit jadi banyak, sesuatu yang sedikit jadi banyak. Contohnya, ya, apalagi di mana Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di satu peperangan, beliau, sahabat-sahabat beliau itu udah pada kehausan. Mereka menghadap Nabi, ya Rasulullah, persiapan kami air ini udah habis ya Rasulullah, tinggal air yang ada di kantong airmu ya Rasulullah. Kantong air itu terbuat dari apa? Kulit ya. Tinggal itu ya Rasulullah. Padahal kami perlu buat minum, perlu buat wudu, perlu buat yang lain-lain ya Rasulullah. Nabi minta satu wadah, Nabi taruh tangannya. Nabi taruh tangannya, kemudian mengucur dari jari jemarinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dari jari jemarinya Rasulullah keluar air deras bagaikan mata air. Shallu ala Nabi. Jadi antum nggak usah bangga sama orang-orang di luar sana yang baru bisa bikin nyulap duit, gandain duit ya. Gandain duit, bisa bikin handphone, bisa bikin pesawat. Coba suruh dia keluarin air dari jari-jarinya, bisa nggak? Coba dia masih mati ya? Masih mati. Kalau ditanya jawab dong, betul nggak? Betul. Aneh males sih ceramah kalau begini. Ya ngambek nih. Bukan, aneh ngomong begini kenapa? Perutnya miring juga. Jadi aneh bawa aneh nafsu juga ngeliat ente. Allahumma shalli wa sallim. Bangga kita punya Nabi seperti Nabi Muhammad. Bangga. Jangan kita pernah bangga sama orang-orang ya non muslim di sana ya, yang bisa bertandang ke bulan dan lain-lain. Tanya sama mereka, bisa belah bulan nggak? Bisa belah bulan nggak? Baru sampai ke bulan udah bangga, betul? Kita punya Nabi Muhammad, bukan sampai bulan lagi, betul nggak? Masya Allah, aras nembus, 7 lapis langit tembus, bahkan bulan dibelah. Shallu ala Nabi. Masya Allah, hebat nggak Nabi kita Muhammad? Hebat. Wabulul alim, Nabi kita Muhammad itu bisa ngobatin penyakit, ngobatin luka-luka dan lain-lain sebagainya. Orang yang sakit itu diusap sama Nabi sembuh. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau sakit mata, udah didoain, dipegang matanya dengan ludahnya beres, nggak pernah sakit mata lagi. Shallu ala Nabi. Sayyidina Qatadah bin Nu'man, matanya tercungkil panah. Asik gak? Kita keinjak paku payung aja udah jejeritan, betul gak? Injak paku payung aja udah jejeritan kita. Tahu gak jejeritan? Nah, orang Betawi bilang jejeritan. Lihat tuh, Nabi ambil tuh matanya tuh, yang bola matanya keluar, ngegantung. Saya naga tadi sambil megang matanya, sahabat-sahabat yang lain bilang, ya gak ada, udah saya putusin aja deh tuh urat matanya. Lah, kata sudah gak ada. Enggak, nanti dulu, saya mau tanya dulu Rasulullah. Saya mau tanya dulu. Ini masih mau nanya nyari Rasulullah. Sakitnya luar biasa saudara. Betul? Ketemu Rasulullah, didoain sama Nabi kita Muhammad, dibalikin lagi matanya.
dengan ludahnya yang mulia kembali lagi seperti sedia kala. Shallu ala nabi. Satu ketika baginda Rasulullah datang ke rumah Siti Fatimah. Lalu Siti Fatimah berkata, ya abadi, mundu thalathati ayyam lam naluq ta'aman. Ya Rasulullah, ya abadi, wahai ayahku yang tercinta, sudah 3 hari kami, aku, cucumu Hasan dan Husain belum kena makanan. 3 hari saudara. 3 hari? Pernah nggak 3 hari yang tinggal makan? Putrinya Rasulullah 3 hari sering nggak makan. Cucunya Rasulullah 3 hari pernah nggak makan. Apa jawab Rasulullah? Ya Fatimah, in kana, kalau engkau ya hanya 3 hari, abuki arba'ata ayyam. Kalau engkau cuma 3 hari, kau punya abah ini, kau punya ayah, udah 4 hari nggak makan. Maka siapa sallallahu alaihi wasallam datang. Nabi buka itu bajunya. Kemudian dilihat sama Siti Fatimah. Di perut Nabi itu diganjal beberapa batu karena menahan lapar, saudara. Maka Rasulullah nggak tega juga, keluar akhirnya. Mau ngapain? Cari makanan. Cari sesuatu yang bisa dibawa pulang untuk dimakan oleh putrinya, oleh cucunya Sayyidina Hasan dan Husain. Masuk kampung, keluar kampung, dan akhirnya keluar sampai keluar kota Madinah. Madinah itu kecil, jangan kita bayangin kayak Jakarta. Madinah itu kecil, ya. Keluar batasan kota Madinah. Nabi melihat ada seorang Arabi, ada seorang Arab Badui lagi nimba di kebun kormanya. Saat nimba, ini jangan yang main HP, ya. Saya paling gak suka kalau ada diperdengarkan tentang Rasulullah pada main HP. Seakan-akan itu gak butuh sama Rasulullah. Jelas? Jangan. Gimana itu mau dapat sahabat Nabi? Aku cinta, tapi giliran diceritakan ya tentang Nabi, ente cuek. Jelas gak? Jelas. Ada waktunya, HP sampai mati juga bakal ada. Sampai kita mati tuh HP bakal ada. Jelas? Bukan marah, ya, kasih tahu. Jadi kita biar tahu menempatkan diri. Waktunya ini Rasulullah, ente bakal butuh dengan Rasulullah, betul? Kira-kira HP bakal nolong kita nanti di lubang kubur, sampai kita kekepin gak ada waktu buat Rasulullah. Iya, saudara-saudara sekalian. Kemudian begitu selesai, Nabi tawarkan diri kepada si Badui tadi. Nabi tawarin, ya fulan, bagaimana kalau aku yang menimba? Anak muda, lihat Rasulullah gak gengsi. Rasulullah nawarin nyari kerjaan. Nyari kerjaan, nyari kerjaan yang halal, yang penting halal. Bagaimana kalau aku yang menimba itu kau beri aku upah berupa makanan? Baik. Bagaimana kalau 1 timbaan? Ini jangan ente bayangin timbaan kayak timbaan di sini, ya, sumurnya cetek, betul nggak? Gampang airnya ini, aduh, ya, di Arab sono, ya, air susah, betul? Asal tahu lu betul-betul. Benar kagak lu? Lihat kagak? Iya, harus kasih tahu, ya. 1 timbaan dengan apa? Dengan upah 3 korma. 1 timbaan dengan upah 3 korma. Begitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam udah sepakat, udah jadi sepakat. Selamat, mulai Nabi nimba 1 timbaan, 2, 3 timbaan, 3 timbaan, ya 4 timbaan, dan ke-8 timbaan putus. Talinya putus. Itu timbaan, embernya nyemplung ke dasar
sumur. Ini Badui ngelihat marah menghampiri Rasulullah dan menampar wajah Rasulullah. Masuk ke dalam, ambil beberapa butir kurma untuk apa? Untuk upahnya itu, menimba, diberikan. Ini upahmu. Begitu diterima oleh Nabi, Nabi pergi. Begitu pergi, sang Badui ini nengok lagi, mau benerin timbangan yang putus. Tiba-tiba timbaannya udah ada di bibir sumur. Timbaannya sudah ada di bibir tali yang putus seperti sedia kala. Mikir ini Badui, tadi aku lihat putus, nyemplung ke dalam sumur, tapi kenapa tiba-tiba kok udah ada lagi? Jangan-jangan ini dia, ini Nabi Muhammad nih, Rasulullah Sallallahu Alaihi. Masya Allah, dia merasa bersalah, sudah memukul Rasulullah, sudah menampar wajah Rasulullah. Masuk ke dalam rumahnya, diambil kelewang. Tahu nggak kelewang? Tahu nggak kelewang? Diambil itu kelewang, dia potong tangannya yang menampar Rasulullah. Tangan kanannya yang menampar Rasulullah dipotong. Begitu dipotong, diambil, dibawa itu, bercucuran darahnya, dia bawa, dia mengejar Rasulullah. Sampai di Madinah, di masjid Rasulullah berteriak-teriak, "Ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad." Sahabat keluar, Sayyidina Abu Bakar keluar, Sayyidina Umar keluar. Ini ada orang manggil Muhammad, Muhammad aja kurang ajar. Siapa ini? Nyari-nyari Rasulullah, manggil namanya aja. Begitu ditanya, dilihat, nggak taunya ada orang yang terluka, tangannya buntung, tangannya itu dibawa, ditaruh di keranjang. Dia mencari sampai akhirnya pingsan. Dibawa oleh Sayyidina Bilal ke rumah Siti Fatimah Zahra. Yang mana Rasulullah ada di rumah Fatimah Zahra, Sayyidah Fatimah Zahra. Selesai, dia ketok oleh Bilal. Lalu begitu Nabi perintahkan, "Coba ya Fatimah, kau lihat siapa itu ya yang mengetuk pintu, ada tamu." Siti Fatimah lihat, "Ya abadi, wahai ayahku, ada orang yang terluka, dia mencari engkau ya wahai ayahku." Begitu Nabi keluar, ternyata ini Badui ini yang mukul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi tanya, begitu ketemu, ya udah bangun dari pingsannya, ini si Badui minta maaf, "Ya Muhammad, ya maafkan aku tidak mengenal engkau." Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Aslim taslam, kau masuklah ke dalam agama Islam." Lalu dia ini berkata kepada Nabi kita Muhammad, si Badui mengatakan, "Ya Muhammad, in kunta nabiyan fa aslih yadi." Hai Muhammad, jika engkau betul-betul seorang nabi dan rasul, maka benerin dong tanganku, sambungin tanganku kembali. Lalu Nabi kita Muhammad ambil itu tangannya yang putus, dengan ludahnya yang mulia disambung lagi seperti sedia kala. Dan si Badui ini memasuk ke dalam agama Islam, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita dengar banyak manfaatnya, menambahkan rasa cinta kita kepada Hadrat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pesan saya, yang istiqamah mengaji di majlis ta'lim Miftahul Jannah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina husna bi hurmatihim wa hamidna bi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Hadza wa lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, mari kita aminkan doa maulid
yang baru saja kita ikuti dan baca bersama-sama. Semoga berkah Maulid malam hari ini tercurah kepada kita semua, khusus pada warga dan jamaah setia Majelis Miftahul Jannah dan juga kepada lingkungan sekitar diberkahi Allah Subhanahu wa taala dalam acara Maulid sebagai cinta kepada ajaran Nabi, sebagai cinta kepada sunnah-sunnah Nabi, cinta kepada ukhuwah, cinta kepada persaudaraan, cinta kepada persatuan. Mudah-mudahan kita semakin kenal sosok baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengenal perjuangan Nabi dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Sosoknya yang sempurna, perjuangan yang berat, dan ajarannya yang sempurna yang menjadi kunci kebahagiaan hidup, kunci keberuntungan, kunci keberkahan, kunci keselamatan hidup kita dari dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan kecintaan kita pada Nabi dibalas kecintaan, pengakuan kita kepada Nabi dibalas pengakuan oleh Nabi, itu kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semakin ikuti ajaran Nabi, kita contoh perilaku dan akhlak Nabi, kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi. Mudah-mudahan kita mendapatkan pertolongan Nabi Muhammad SAW baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia kita mendapatkan bimbingannya, di akhirat kita mendapatkan syafaatnya yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Walamma nadama al-fikru min darari al-awsaf al-muhammadiyyati ubuda tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaj'ala sa'i fihi mashkura wa fi'li fihi mahmuda wa yaktuba 'amali fil a'mal al-maqbula bitawajjuhi fi tawajjuhatil khalisati wa silatil mawsula. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزة تهد رحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أرسل يا سليم على تلك الذات الكاملة مستودعي أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب العبار محبوب لك المخصص في شرف الأفكار في كل موطن من مواطن القرب قاسم إمدادك في عبادك ساقب إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرتك ربه من أحبابه. اللهم إنا نكلم إليك وجهة النبي الكريم توصل إليك بشرفه ومقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا سكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع أدوارنا تقلباتنا بجميع رعايتك وعسينك وأن تبلغنا وأن تحفظنا من جميع أطوارنا وتقلب جميع وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا تجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين في طرائق اتباعه من السالكين حقك وحقه من المؤدين ولعالك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطمع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة وصلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين توجهنا به إليك ومستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما والمؤمن بما اجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووالاه وضاه وما بركة شريف جدي أولادنا ووالدينا على قدرنا ووالدينا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين من جميع الجهات
وخاتم راية الدين القوي في جميع الأقطار منشورا ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورا واكشف لهما كربة المكروبين وكيدين المجيدين واغفر للمذنبين تقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار اجدهم تأييد من عندك نصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في العز العظيم من جميع في الهرس المكين من الذنوب ومنا بالعمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا توفى المسلمين المؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين صل وسلم على هذا الحبيب المحبوب لأرسال الأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa habibina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah lagi ya. Yang terhormat kepada sahibul bait, orang tua kita Bapak Haji Abdullah, dan juga kepada Ketua Majelis Miftahul Jannah Ustaz Ahmad Abdul Wahab, dan juga kepada guru saya, guru kita semua Al-Mukarram Kiai Haji Salim Nai beserta putranya Ustaz Rifki dan Ustaz Hanif, dan juga kepada senior saya juga Ustaz Kiai Haji Anwar, dan juga kepada Habib kita Habib Ridho bin Muhammad Al-Idrus, dan para sepuh-sepuh, para ustaz-ustaz yang hadir, dan para hadirin juga ya, yang mudah-mudahan dengan hadirnya di Majelis Miftahul Jannah Allah kasih benar-benar, Allah tahqiqin, Allah kasih kita satu-satu miftahnya jannah, kuncinya surga. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, mengingat kita saat ini sudah memasuki pada bulan daripada bulan-bulan mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada 12 bulan, Allah memprioritaskan lagi dari 12 itu menjadi 4 bulan. Ya, yang namanya di situ namanya adalah bulan hurum. Ya, disebutkan dalam Al-Qur'an kalau Allah Taala inna iddatas syuhuri indallahi 12. Sesungguhnya bulan-bulan yang telah Allah ciptakan itu ada 12. Ya, yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Dari Allah ciptakan bumi dan langit itu 12 bulan, diantaranya ada 4 bulan yang istimewa. Ya, sebutannya Ashhurul Hurum. Itu bulan-bulan haram. Karena kenapa? Karena di dalamnya itu Allah lebih lagi memuliakan daripada bulan-bulan lainnya, dari segi pahala, dari segi rahmat, dan sebagainya. Kira-kira kita dalam 12 bulan ini gak semuanya kita kan mengerjakan taat terus. Adalah namanya kepleset, maksiat sengaja ataupun gak sengaja. Ya. Nah, pada bulan ini Allah buka tuh pintu istighfar. Ya, khusus Allah buka khusus pintu pada bulan ini, yang mana Allah itu salah satu dari namanya adalah Al-Ghaffar, Maha Pengampun. Tetapi pada bulan ini Allah buat satu pintu khusus, namanya pintu istighfar. Ya, untuk apa? Untuk kita nih hamba-hamba Nabi besar Muhammad SAW yang beristighfar, terutama di bulan ini, sama Allah lebih lagi dikasih ampunannya.
Maksudnya lebih, kalau biasanya itu misalkan satu dosa kita yang diampunin, kalau ini lebih lagi 10, bahkan terserah Allah. Allah Maha Pemurah. Ya. Makanya disebutkan di situ adalah Ar-Rajab syahrul istighfar, wa Sya'ban syahrul salah ala Nabiil Mukhtar. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Arahan dari Kiai Salim. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dari sedikit ini bermanfaat, terutama tadi itu amalan 70 kali pagi dan sore. Doanya apa? Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ini doa mantap banget. Ya. Pertama, minta ampun. Ya kan? Ampunan, minta ampun itu ayatnya udah sama Allah di Al-Qur'an, fadilahnya sangat banyak. Misalkan nggak hujan-hujan, doa ini nggak usah kita doa banyak, minta ampun, insya Allah Allah dikasih hujan. Ya, nggak punya anak, minta ampun, insya Allah dikasih anak. Nah itu, pertama minta ampun, kedua minta rahmat, ya kan? Rabbighfirli warhamni, yang ketiga wa tub alayya, terima taubat kami ya Allah. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat, bisa diamalkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah yang berbahagia, waktu sudah cukup malam. Nasihat demi nasihat sudah kita terima, alhamdulillah. Dapat kita amalkan. Saya baru tuh dengar nih, Ciliwung sampai ke Zamzam. Oh, ini berkat beliau belajar di Mekah. Ini kan beliau belajar di Mekah. Ya, begitu juga Ustaz Abdul Wahab belajar di Mekah. Ya, ini barokah ilmu dari guru beliau. Saya bilang kepada ayah beliau, Pak Haji Ustaz Haji Abdullah, ini kalau Habib Muhammad masih ada almarhum, ini beliau ya bisa kirim dana kalau punya murid, bisa buka madrasah alim. Habib Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, dia duitnya bertas-tas. Duitnya itu bertas-tas duitnya, lari duit dolar semuanya. Pak Muhammad, Masya Allah. Satu datang, ya, bosuran dari guru kita Sayyidul Walid itu dikasih kitab itu banyak. Jadi belum mungkin tahun 93, luar biasa. Ini kalau Habib Muhammad masih hidup, dia punya murid begini aja dikasih kirim duit. Bahkan dulu beliau datang tahun 85 itu ulama-ulama termasuk Sayyidul Walid dibeli mobil. Ulama-ulama, semua para ulama-ulama dibangga dengan murid-muridnya, dengan ulama-ulamanya. Saya nggak ceramah, hanya baca Al-Fatihah saja. Antum itu beruntung betul. Ya, Pak Ustaz Abdul Wahab ini yang sekarang bapak saya ngaji, jadi ngaji lagi, ya bareng, ya dari anak bermurid sampai itu kan sekarang ngaji bareng-bareng, masih tetap bang datang usaha dia berguru, masih baca kitab, alhamdulillah. Makanya kita beruntung ya punya guru yang masih nyambung pada Sayyidul Walid, terus pada ulama-ulama sampai kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Ya, ayah beliau Ustaz Abdullah, bunda beliau Ustazah Azizah, kemudian jamaah yang meninggal, nenek beliau Ustazah Hajah Arwani, ya, semuanya para kakek beliau. Ya, saya kenal neneknya, kakeknya semuanya. Pak Ustaz dari tahun berapa ya? Tahun 85. Pokoknya walhasil dari kecil ya kita udah jadi udah kenal sama kakek-kakeknya semuanya, alhamdulillah. Sekarang nih ya yang usia cucunya semua. Nah, mudah-mudahan ya kita anak-anak semua bisa ikuti perjuangan beliau. Doakan biar sehat, begitu biar sehat, semuanya biar sehat walafiat, dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dihindarkan daripada bala, fitnah dan apa yang kita tadi inginkan. Bijahid Nabiul Aslam untuk Sayyidul Walid Al-Habib Ali Darul Segap, mudah-mudahan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wajah Hamid
juga Ustaz Haja Arwani dan para guru semua, para ulama, para kiai wala hadrat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah maqduhu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Allahumma ajirna min ghairi dharar wa aghnina min ghairi batar. Allahumma ajirna min ghairi ibtila wa aghnina min ghairi ibtila. Allahumma arzuqna min awquli awfaraha wa min azani asfaha wa min amali azkaha wa min akhlaqi atyibaha wa min arzaki jazalaha wa min abiyati akmalaha wa min ad-dunya akhiraha wa min akhirah na'imaha bi rahmatika ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Ya alim sirri wa najwa, Ya alim sirri wa najwa, Ya alim sirri wa najwa. Najina wa ahlana wa auladana wa ashabana wa jama'atana wal muslimin jami'an min kulli balwa bi rahmatika ya arhamar rahimin, Ya arhamar rahimin, Ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.